Pendahuluan 1. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui keberadaannya pada lingkungan kita. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut, kita melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang hijau. Tumbuhan ini dapat diambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari? 3. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di depan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari langsung. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dan irreversibel. Pertumbuhan pada tanaman melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan dimulai dengan masuknya air ke dalam biji dan berakhir masa dormansi pada biji atau ditandai dengan munculnya akar dan batang pertama kali. Perkecambahan dibedakan menjadi 2, yaitu perkecambahan hipogel dan epigel. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigel, yaitu pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula keluar ke atas tanah. Kemudian tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan pada embrio ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, tahap pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. 2. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk memproses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap. Akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang akan beruas-ruas panjang atau etiolasi.
Pembahasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya atau terang dan yang tidak terkena cahaya atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan. Tiap tumbuhan berbeda-beda, begitu pula dengan pertumbuhan kacang hijau.